Ternyata aku terkena bumerang luka. Halo pendengar efek pecandu, kembali lagi dengan aku yang bernama Hafiz Urbana. Hari ini aku ingin bercerita mengenai peribahasa Arab yang berkata usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi nyatanya hasil yang kita ingat terkadang hanyalah sebuah ekspektasi. Hasil tidak mengkhianati usaha. Hanya saja aku tak sadar akan usaha aku yang berakhir sia-sia. Memang benar, kalau kita berusaha sekeras mungkin apapun bisa kita dapatkan. Tapi beberapa hasil tidak bisa kita dapatkan hanya sekedar berusaha. Tentu saja kita harus melihat apa yang kita miliki saat ini, mensyukuri apa yang kita punya saat ini, dan memanfaatkannya untuk sesuatu yang menjadi hak kita di suatu hari nanti. Itu lebih baik daripada berupaya mendapatkan ekspektasi akan hasil dari suatu usaha. Karena tidak semua orang apa yang dia inginkan itu akan tercapai di hidupnya. Terkadang kita perlu waktu, usaha, dan juga doa mendapatkan hasil yang serupa dengan ekspektasi kita. Karena jika tidak, itu hanya akan berubah menjadi kegagalan ataupun sebuah penyesalan. Ekspektasi yang aku anggap hasil di saat aku tahu bahwa dia terlalu jauh untuk aku gapai. Tapi pada kala itu, aku mencoba untuk berusaha karena berpikir hasil tidak mengkhianati usaha. Walaupun pada awalnya semua berjalan dengan semestinya, itu saja sudah membuatku merasa sangat senang kala itu. Mencintai dan dicintai oleh seorang perempuan yang rupawan. Tentu saja perempuan yang kucintai waktu itu membuat iri seluruh teman-temanku yang ada di tongkrongan. Seketika seluruh isi dunia hanya berisi tentang kisah kami berdua. Sampai-sampai kami berdua pun membuat sebuah janji untuk saling mencintai sampai janur kuning melengkung. Membuat janji antara sepasang kekasih membuatku semakin yakin bahwa hidupku sudah sangatlah sempurna. Kala itu sampailah hari di mana kami berdua harus berpisah. Perpisahan yang kami alami haruslah terjadi, bukan karena aku ingin, tetapi itu terjadi karena paksaan dari dia, sang gadis rupawan yang aku cintai itu. Pada awalnya kami berdua masih mencoba untuk mencari jalan keluar akan hubungan kami yang masih ingin terus berlanjut. Hal tersebut dapat terjadi, kami berdua masih menjalani hubungan sampai beberapa lama kemudian, sampai tiba saat dimana di masa wisudanya. Selepas ia mengenakan toga, hal buruk itu mulai terjadi. Keesokan harinya dia semakin sering sulit untuk kuhubungi. Sebelum wisuda sudah terlihat kesulitanku untuk menghubunginya, dan beberapa bulan kemudian setelah wisuda dia sudah sulit untuk dihubungi. Di lain sisi, aku harus menyiapkan waktu untuk mencari sebuah pekerjaan. Sedangkan dia banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman di sebuah kafe yang sering kami kunjungi dahulu. Aku pikir perbedaan status antara kami membuat dia tidak terlalu khawatir. Tidak seperti aku setelah wisuda yang harus berpikir mencari pekerjaan yang layak agar dapat memiliki penghasilan yang akan ditukarkan dengan sebuah cincin untuk menikahinya di suatu hari kelak. Rencanaku itu sudah aku sampaikan kepada sang kekasih. Tentunya hal itu mendapat respon yang sangat mengejutkan dan sekaligus menggembirakan. Terpampang rasa syukur di wajah perempuan yang aku cintai tersebut karena sangat mendukung usahaku untuk menikahinya. Namun di sisi lain, komunikasiku dengan sang kekasih tetaplah sulit terjalin. Berbeda saat kami berdua berada di bangku kuliah. Dulu aku berpikir kala itu mungkin aku yang terlalu sibuk untuk mencari lowongan pekerjaan, sehingga dia merasa kesal akibat pesan yang dia kirimkan kepadaku sering sekali terlambat aku jawab. Namun temanku yang mengetahui hubungan kami berdua justru malah berbisik kepadaku bahwa mungkin saja pacarmu sudah mencari laki lain. Itu ungkapan beberapa temanku yang mengetahui bahwa hubungan kami berdua
sangat sulit terjalin komunikasi. Walaupun teknologi sudah semakin canggih dalam bertukar pesan dan kabar, entah mengapa aku merasa seperti masih di zaman era buyutku yang menggunakan email dalam bertukar pesan dan kabar. Tetapi aku yakin kekuatan cinta antara kami berdua akan berakhir seperti bunga yang bermekaran di musim semi. Hanya saja waktu ini kami berdua sedang menghadapi musim salju. Itu yang ada di pikiranku saat itu. Aku tidak mau mempedulikan ucapan temanku maupun menyelesaikan masalah komunikasi kami berdua yang sulit terjalin. Hal penting yang harus dipikirkan olehku kala itu adalah mencari sebuah pekerjaan yang layak. Aku mencari lowongan pekerjaan dari online sampai pun offline. Seperti dugaanku sebelumnya, usaha tidak mengkhianati hasil membuatku diterima di sebuah perusahaan yang cukup terkenal di pulau seberang. Tentu saja pekerjaan ini mengharuskanku untuk melakukan LDR dengan kasihku. Sebelum pergi ke pulau seberang, aku berbicara dengan pacarku mengenai situasiku saat ini. Kekasihku tersenyum dan memberikan doa yang terbaik untukku dalam meniti karir, ucapnya. Kekasihku tersenyum dan memberikan doa yang terbaik untukku dalam meniti karir, responnya kala itu. Aku melihat air mata yang keluar dari kelopak mata kekasihku. Hal itu membuatku semakin yakin untuk bisa menikah dengannya suatu hari nanti. Di tempat kerjaku, aku mendapat pekerjaan yang cukup berat sehingga membuatku sangat sulit untuk mendapatkan waktu untuk mengobrol lebih lama dengan kekasihku. Awal aku merantau, komunikasi kami berdua sedikit membaik. Namun, tak berlangsung lama, bahkan terkadang kami hanya mampu sekali dalam seminggu bertukar pesan dengan kekasihku. Terlebih lagi saat dia berkata sudah mulai bekerja. Di saat aku sedang tidak memiliki kesibukan di pekerjaan, justru dia yang memiliki kesibukan. Begitu juga sebaliknya. Setahun lamanya kami menjalani kehidupan seperti itu. Sampai aku bisa mendapatkan cuti untuk mengunjungi sang kekasih di pulau seberang. Walaupun tak lama cuti yang aku dapatkan, setidaknya itu sudah cukup untuk melepas rindu. Aku sengaja tak mengabarinya terlebih dahulu bahwa aku akan mendatangi rumahnya. Aku berpikir untuk melakukan kejutan akan kedatanganku sesampai di rumahnya. Aku mendatangi rumahnya dan ibunya menyambut kedatanganku. Karena ibunya sudah mengenalku dari lama, ibunya mempersilahkanku masuk dan memanggil kekasihku yang masih ada di dalam kamarnya. Menunggu kedatangan kekasihku dari kamarnya membuat hatiku sangat berdebar-debar. Aku sangat penasaran ekspresi wajah dari kasihku tersebut. Saat aku bertemu dengan kekasihku, seperti dugaan sebelumnya, dia sangat terkejut akan kedatanganku. Begitu juga aku yang terkejut dengan kekasihku, karena dia menemuiku bersama dengan seorang laki-laki berjalan di belakangnya. Kekasihku memang memiliki seorang adik, namun adik kekasihku tersebut adalah seorang perempuan, kan laki-laki. Aku masih berpikir akan kehadiran laki-laki tersebut, tetapi laki-laki itu justru memperkenalkan dirinya sendiri kepadaku. Dan saat laki-laki memperkenalkan dirinya adalah tunangan dari kekasihku, mendengar itulah membuatku berpikir bahwa usaha yang aku lakukan selama ini dihianati oleh hasil. Laki-laki itu sudah menjadi tunangan dari kekasihku seminggu yang lalu. Laki-laki tunangan kekasihku itu pun juga menjelaskan pertemuan pertama kali mereka berdua di saat aku hendak pergi ke pulau seberang untuk bekerja. Setelah pergi dari rumah mantan kekasihku, aku berpikir janji yang kami buat dulu akan menjadi kenyataan yang indah, tetapi pada akhirnya hanyalah sebuah halusinasi indah di pikiranku. Kepercayaanku akan kekasihku yang mencintaiku dengan ketulusan justru berakhir sama seperti ucapan teman-temanku dahulu kepadaku. Kekasihku mencari penggantiku akan kesenjangan status dan waktu yang kami miliki sudah dari lama. Aku seperti terkena bumerang luka akan kepercayaanku mengenai rasa cinta yang kami miliki. Diawali kekasihku yang memaksa putus, namun masih dapat kuusahakan untuk tetap berlanjut, tetapi pada kenyataannya dan akhirnya kami berdua tetap harus berpisah karena dia
adalah usaha yang berkhianat dari hasil. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita efek pecandu sampai akhir. Jangan lupa kunjungi semua sosial media yang kami miliki. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.